Enak men. Ish. Gitu kok. Katon kabeh. Ngopi dulu coy. Kabeh dimong. Eh, udut. Ya, selagi ada waktu. Oke kawan, ini kita kedapatan mesin pompa air petani ya. Keluhannya itu dihidupkan lama ya, mau hidup tapi lama cara penghidupannya, karena dapat kita lihat untuk di bagian engkolannya ya, itu kita putar enteng ya, tidak ada kompresi yang padat ya. Jadi diputar kayak gini tuh enteng. Harusnya kan ada yang enteng, ada yang berat ya. Nah di sini coba kita lakukan pemeriksaan pada bagian setelan katupnya ya. Setelan katup untuk jenis mesin OHV itu jauh lebih gampang ya daripada mesin OHC. Tinggal kita lepas dari bagian atasnya saja seperti ini. OHV itu singkatan dari overhead valve ya. Kalau OHC itu overhead camshaft. Buat pembelajaran saja ini. Oke, kita lepas pakai kunci 10 ya, kayak 10. Oke, untuk melakukan penyetelan pada bagian katup mesin OHV ini jauh lebih mudah, karena melepasnya hanya bagian dari komponen ini saja, tidak perlu membongkar banyak ya. Terus cara melakukan proses pengetopannya juga jauh lebih gampang ya. Tinggal kalian putar pada bagian ini ya, putar ini ke arah kanan ya, ataupun searah jarum jam. Terus sambil melihat pergerakan daripada bagian katupnya. Nah untuk posisi mencari top kompresi ya, top kompresi itu adalah dengan melihat di bagian katup innya. Nah katup in ini yang berhubungan dengan karburatornya ya. Di sini sudah berubah menjadi model gas ya. Ini tinggal digerakkan kayak gini ya, diputar sambil tangan kita muter. Ini kan dapat kita lihat untuk katup X ini tertekan ya. Ini berarti sedang melakukan langkah pembuangan. Nah selanjutnya adalah melakukan langkah hisap. Nah pada saat mau melakukan proses pengetopan di sini top kompresi, yaitu sehabis langkah hisap ya. Di sini lagi melakukan langkah hisap ya. Katup in itu tertekan seperti ini, sambil diputar terus sampai dia itu kembali. Nah pada saat dia itu kembali ya, ini full kembali, nanti ada pergerakan daripada yang namanya overlapping katup ataupun sistem penggerakan pada bagian proses penekanan katup X sedikit ya, karena adanya kinerja yang dihasilkan daripada komponen dekompresi yang ada di bagian noken as. Ini nanti ada pergerakan sedikit, itu biar lebih mudah untuk memperingan pada saat dilakukan proses engkol. Nah, dapat kita lihat di sini untuk setelan katupnya, untuk di katup innya setelan itu cukup. Nah katup X nya ini ya, setelannya ini yang terlalu rapat ya, jadi ini akan mengakibatkan hilang kompresi pada bagian sini, jadi engkolan itu enteng ya. Oke, nah ya, jadi tinggal kita setel saja ya. Perbedaannya dapat kita lihat di sini
Misalkan ini habis katup in itu terbuka, tertutup ya, katup in tertutup. Di sini itu ada pergerakan sedikit pada bagian dekompresinya, ya, hanya sedikit saja kayak gini. Nah ini kan nekan itu hanya sedikit, dia kembali full top, ya. Tetapi setelannya ini itu masih terlalu rapat, ya, jadi harus dilakukan penyetelan. Oke, untuk melakukan proses penyetelan katup pada mesin OHV yang dibutuhkan itu hanya 2 kunci saja ya. Ini kunci 10 sama kunci 14 ya. Kendorkan dulu pada bagian ini ya, yang karena yang terlalu rapat itu di bagian X ya, yang terlalu rapat bagian X. Ini yang in itu sudah cukup pas ya setelannya. Ini untuk standarnya itu adalah celahnya itu 0,10 mili ya. Nanti kita gunakan yang namanya filler kick ya. Kita kendorkan, terlalu kenceng ya. Oke, nah sambil kita kendorkan, ini harus dipastikan pada bagian kedudukan dari penyetel katup bautnya itu kenceng ya. Ini kita lepas dulu. Oke, sampai terlepas seperti ini. Kita gunakan kunci 12. Oke, ini kunci 12 untuk mengencangkan pada bagian baut penyetelan katup. Nah ini kan kendor ya, ini kita kencangkan sampai kencang sudah, baru kita pasangkan lagi. Ini ada yang namanya push rod ya. Push rod ini menghubungkan dari bagian noken menuju ke pelatuk. Terus pemasangan ini jangan sampai terbalik. Yang ada lingkaran seperti ini itu berhubungan dengan push rod. Nah tinggal pasangkan kayak gini. Terus selanjutnya baut ini, baut penekan daripada pelatuk, kita pasangkan. Terus mur 10 ya, mur pengunci. Oke, tinggal kita lakukan penyetelan. Nah untuk penyetelan kita gunakan yang namanya filler ya. Oke, ini untuk fillernya ini. Kita cari untuk ukuran 0,10. Nah ini 0,10 mili ya, batas standarnya. Jadi kita masukkan di bagian celah sini antara katup sama pelatuk. Kalau dimasukkan ini nggak bisa seret, berarti kita kendorkan dulu baut penyetelnya, masukkan lagi coba. Nah ini masuk setel ya, sambil digerakkan pada bagian fullernya. Nah dirasa ini sudah cukup, lalu ditahan ya. Untuk yang mur 14 ini itu ditahan. Nah tahannya berarti jarak sekian ya, tidak boleh berubah ketika mur 10 ini dikencangkan. Oke, nah kalau terlalu kencang, dirasa kencang kayak gini, kendorkan lagi. Oke, sambil diputar ke arah bawah ya, dikendorkan lagi, kencangkan lagi sambil dicek. Nah masukkan lagi. Oke, masuk lagi pas ya, sudah cukup. Nah seperti ini sudah cukup. Untuk katup X itu tidak boleh terlalu renggang ya untuk penyetelannya, karena kalau misalkan terlalu renggang nanti sistem dekompresinya itu tidak bisa berfungsi. Nanti malahan pada saat melakukan proses engkol ya ataupun starter itu berat ya. Makanya untuk celah daripada setelan katup untuk katup X ini tidak boleh terlalu
lebar ataupun terlalu banyak. Cukup dengan 0,10 ya, 0,10 mili. Nah, setelah ini dilakukan proses penyetelan, kita coba untuk melakukan pemutaran. Nah, dapat kita lihat untuk pergerakan daripada komponen ini ya, ini digerakkan juga sudah terasa berat. Nah ya, kompresinya itu udah ada ya, ini kompresi udah didapat, tinggal nanti kita lakukan pemasangan lagi. Ini sudah selesai ya, dapat kita lihat ya pergerakannya nih. Nah, sambil lihat sini ya, bisa tidak. Nah, di sini itu digerakkan sampai di ini kompresi, buang. Nah, ini buang, hisap, kompresi. Nah, kompresi pada saat langkah kompresi, tekanan dihasilkan dari krek as ini itu berat. Nah, sampai dia itu tok, sudah mulai mau enteng, baru kita cek lagi celahnya. Nah ya, ini sudah ada celahnya ya, udah bebas, tidak seperti yang tadi ya. Kalau tadi itu digerakkan ini aja udah seret, kalau ini bagus ya, sudah pas, tinggal tes lagi, dimasukkan. Nah 0,10 ya, ini 0,10. oke, dia itu mau masuk ya, dapat dilihat masuk nih. Nah, tidak dengan paksaan ya, mau masuk secara langsung seperti ini. Nah ya, kalau untuk yang in itu 0,15 ya, pakai yang 0,15. kalau bisa ya 0,10 ya, samakan saja. Kalau 0,10 ya 0,10 semua ya. Bahkan yang alangkah baiknya itu adalah 0,10 dan 0,15 ya. Batas maksimumnya itu 0,15 untuk penyetelan katup X. Coba kita lakukan proses penyetelan pada bagian katup X dengan yang 0,15 nya. Apakah sistem dekompresinya itu bekerja atau tidak? Nah, kita lihat lagi di sini untuk dekompresinya, dia itu bisa digerakkan apa tidak. Nah, untuk 0,10 ini masih ada pergerakan ya. Sehabis daripada bagian katup X, ini ada pergerakan yang digerakkan menuju ke bagian katup X untuk melakukan proses pembuangan secara otomatis untuk meringankan proses starting ya. Jadi coba kita gunakan yang 0,15 nya. Ini kan nggak masuk ya, tadi ukurannya celahnya itu 0,10 ya. Kita coba gunakan yang 0,15. Kita keluarkan lagi ya, setel lagi pakai yang 0,15. oke, kita kencangkan lagi. masuk. Oke, ini sudah masuk. Lihat sistem dekompresinya bekerja atau tidak. Oke, ini bekerja ya untuk dekompresinya. Dapat terlihat tidak? Nah, ini ya. Oke, sudah bagus, cukup. Berarti nanti proses engkoling itu lebih mudah ataupun ringan, tidak terlalu berat. Ya, semoga ini bermanfaat buat kalian.